Bab 746. Dia berhutang nyawa pada Zeke, dan hal terakhir yang ingin dia lakukan adalah menyeretnya ke dalam kekacauan ini. Itu bukan masalah besar. Dia hanya perlu mengakui kekalahan pada Tuan Quinn. Mendesah. Mengapa begitu sulit bagi seorang wanita untuk mencari nafkah untuk dirinya sendiri? Di Jalan Raya 403 yang menghubungkan Rivermouth dan Easton, 12 mengawasi anak buahnya saat mereka memblokir jalan utama. Siapapun yang terkait dengan Zeke Williams tidak diizinkan masuk. Dari kejauhan, 12 merasa mobil yang masuk tampak agak familiar. Dia terkejut dan dengan cepat memerintahkan, "Itu mobil Mia Yang. Hentikan dia." Anak buahnya segera mulai bekerja, memasang penghalang jalan dan bahkan memarkir salah satu mobil mereka ke samping untuk memastikan bahwa dia tidak bisa menembus penghalang. Karena Mia sudah memutuskan untuk menyerah pada Tuan Quinn, dia tidak punya niat untuk melawan. Dia memarkir mobilnya di depan pagar pembatas dan turun. "Saya Mia Yang, wanita yang Tuan Quinn cari. Tolong bawa saya menemuinya." 12 mencibir dengan jijik. "Kamu seharusnya melakukan ini lebih awal daripada membiarkan hal-hal menjadi lebih berantakan dari yang diperlukan." Dia kemudian menunjuk ke arah mobil. "Masuk. Kami akan membawamu ke Tuan Quinn." Begitu Mia naik ke mobil, 12 menelepon 13. "Hei, apakah kamu masih mencari Mia Yang?" "Sialan. Kurasa dia tidak ada di Easton. Aku menyisir seluruh kota tapi tidak menemukannya," umpat 13. 12 tertawa. "Kamu bisa berhenti mencarinya. Aku sudah menyelesaikan tugasmu untukmu. Dia ada di mobilku sekarang." 13 terkejut. "Persetan. Kemana perginya wanita sialan itu? Aku harus mencarinya seperti orang idiot. Dia akan mendapatkannya dariku saat aku melihatnya." Zeke tidak tahu tentang tindakan penyerahan diri Mia dan berjalan sesuai dengan rencananya. Dia telah meminta Hadley untuk memberinya 10 pembunuh elit dari organisasi pembunuh Necromancer. Zeke menyipitkan matanya ke celah di 10 pembunuh yang berdiri di depannya dan bertanya, "Saya ingin Anda menangkap 13 penjaga hidup-hidup. Berapa tingkat keberhasilannya?" "Kurasa sekitar 50%, jawab Hadley. Zeke bertanya, "Bagaimana dengan tingkat keberhasilan membunuh mereka semua?" 100%, kata Hadley tanpa ragu-ragu. Dengan itu, Zeke memberikan perintah terakhirnya. "Kalau begitu, lanjutkan saja dan bunuh mereka untuk menghindari komplikasi lebih lanjut." "Tunggu," Hadley memanggil Zeke. "Apakah ada yang lain?" Zeke mengangkat alisnya. "Pemimpin 13 penjaga biasa berpartisipasi dalam pertarungan ilegal. Dia memenangkan kejuaraan tinju bawah tanah selama 7 tahun berturut-turut. Dia kuat dan kejam, jadi aku tidak sepenuhnya yakin apakah kita bisa membunuhnya," Hadley menyatakan keprihatinannya. Zeke mematahkan lehernya dari sisi ke sisi. "Karena aku punya waktu, aku akan menyingkirkan pemimpin 13 penjaga untukmu. Aku akan menyerahkan sisanya kepada kalian. Seharusnya tidak ada masalah, kan?" Hadley mengangguk sebagai jawaban. Zeke berbalik untuk pergi tetapi dihentikan oleh Hadley sekali lagi. "Tunggu." Zeke menjadi sedikit tidak sabar. "Lepaskan, apapun itu." Hadley mengerucutkan bibirnya. "Berapa hadiah uangnya?" "Kamu belum menyebutkan apa-apa tentang itu. Kami tidak akan melakukan pekerjaan amal untukmu jika itu yang kamu harapkan." Zeke merenung sejenak sebelum menyatakan, 10 juta untuk satu telinga. "Datang dan kumpulkan uang hadiahmu dariku setelah pekerjaan selesai." Para pembunuh lebih dari tergoda olehnya. Jika dia membayar kita 10 juta untuk satu telinga, membunuh hanya satu dari 13 akan berjumlah 20 juta. Orang ini pasti kaya raya. Orang harus tahu bahwa harga untuk membunuh masing-masing dari 13 penjaga hanya sekitar 5 juta. Tuan Williams baru saja menaikkan harga 4 kali lipat. "Peluncur murah," gumam Hadley pelan. Pembunuh lainnya tercengang. "Sepatu roda murah. Apakah kita salah dengar, atau kita terlalu bodoh?" "Itu juga tidak." Hadley terlalu sombong untuk kebaikannya sendiri. Setelah Zeke menerima informasi tentang pemimpin 13 penjaga, dia berangkat secara rahasia. Tujuannya adalah City Tavern. Ruben tidak pernah membayar 13 penjaganya. Sebaliknya, dia memberi mereka masing-masing bisnis, dan keuntungan dari bisnis mereka masing-masing adalah gaji mereka.
City Tavern adalah bisnis yang diberikan oleh Reben kepada pemimpin 13 penjaga. Zeke menggunakan kawat untuk membuka kunci pintu depan kedai dengan mudah sebelum melangkah pelan melewati ambang pintu. Bab 747. Dia tidak sengaja menyembunyikan kehadirannya karena dia yakin tidak ada yang bisa merasakannya. Langkah kakinya seringan kucing sementara napasnya terkontrol dan nyaris tidak terdengar. Dia benar-benar menyatu dengan kegelapan malam. Tepatnya, dia adalah malam itu sendiri, dengan satu-satunya perbedaan adalah dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ada gerakan di kamar tidur di lantai 2. Jadi, Zeke berjalan ke sana. Pintu kamar tidur setengah terbuka. Hanya cahaya jingga samar yang datang dari dalam, memberikan suasana yang sangat menggoda. Dua sosok sedang melakukan sesi yang panas dan penuh gairah di tempat tidur dengan tubuh mereka saling bertautan. Pria itu jelas merupakan pemimpin dari 13 penjaga. Dan wanita yang bersamanya mungkin adalah kekasihnya. Wanita itu berteriak sangat keras sehingga Zeke tidak akan terkejut jika dia membangunkan orang mati. Dia tidak tahu apakah teriakannya hanya untuk menyenangkan pemimpin atau apakah dia benar-benar menikmatinya. Zeke ragu-ragu selama sepersekian detik sebelum berjalan masuk dan menurunkan dirinya ke sofa untuk menonton. Sekilas saja sudah cukup untuk mengetahui bahwa keduanya berpengalaman di departemen ini. Oleh karena itu, dia mengambil kesempatan untuk mempelajari beberapa trik yang mungkin berguna di masa depan ketika dia dan Lacey melakukannya. Bahkan sekarang, kedua orang itu tidak menyadari bahwa ada penyusup di kamar tidur mereka. Saat mereka membenamkan diri lebih dalam ke dalam permainan, Zeke mulai merasa jijik. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk menonton lagi. Dengan jentikan jarinya, sebuah jarum perak melesat keluar dan menembus leher wanita itu. Wanita itu terkesiap ringan, matanya berputar ke belakang saat dia pingsan kedinginan. Pemimpin tidak menyadari bahwa wanita itu pingsan dan dengan marah mendesaknya, "Ayo, jalan. Lawan aku. Aku akan mengacaukan otakmu malam ini. Ayo, lawan aku. Saat kau melawan." Namun, wanita itu tetap tidak bergerak. Hah? Baru saat itulah pemimpin merasakan sesuatu yang salah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk memindai sekelilingnya dengan mata waspada. Meski begitu, dia gagal memperhatikan Zeke, yang telah menyatu dengan malam. Yang dia perhatikan hanyalah pintu, yang sedikit lebih lebar dari yang dia tinggalkan. Persetan. Pikirannya menjadi kacau ketika dia menyadari seseorang mungkin telah mendobrak masuk. Dia buru-buru bergerak untuk turun dari tempat tidur, tetapi tepat pada saat itu, dua jarum perak terbang menuju pelipisnya dengan kecepatan kilat, menembus kulitnya. Dia secara naluriah melihat ke arah dari mana jarum perak itu berasal, hanya untuk menyadari dengan ngeri bahwa ada seseorang yang duduk di sofa. Kapan dia masuk? Sudah berapa lama dia duduk di sana? Namun, sebelum dia bisa menemukan jawaban atas pertanyaannya, kesadarannya mulai memudar. Bintik-bintik gelap memenuhi penglihatannya, dan tubuhnya berangsur-angsur menjadi lemas. Dia kemudian jatuh dengan keras ke tempat tidur. Zeke bangkit dan menutupi mereka berdua dengan selimut sebelum pergi. Dream Night Club milik 2 dari 13 penjaga. Saat ini adalah jam sibuk di klub malam. Lantai pertama penuh dengan kehidupan, dengan pelanggan yang menikmati alkohol dan berpesta seperti tidak ada hari esok. Hartley berhasil masuk tanpa diketahui dan berjalan ke suite mewah di lantai paling atas. Itu adalah kamar pribadi Tu. Dua saat ini sedang minum di lantai pertama sambil mengawasi rumputnya, jadi kamar pribadinya benar-benar kosong. Hartley mengalihkan pandangannya dan merumuskan rencana pembunuhan dengan sangat cepat. Dia mengambil kabel hidup dari sekelompok kabel listrik di kamarnya, lalu menghubungkan ujungnya ke tengah bak mandi di kamar mandi. Segera setelah air bersentuhan dengan kawat, seluruh bak mandi akan diisi dengan listrik, mengubah korban menjadi babi panggang. Dia telah membuat beberapa penyesuaian pada sekering pengaman sebelumnya. Dia telah memastikan bahwa listrik akan tetap menyala setidaknya selama 10 menit sebelum terputus, bahkan jika ada korsleting. Setelah selesai, dia menemukan sudut untuk bersembunyi saat dia menunggu mangsanya jatuh ke dalam perangkapnya. Setengah jam kemudian, dua yang mabuk terhuyung-huyung ke kamarnya. Dia melepaskan sepatunya dan menanggalkan pakaiannya, lalu berbaring di bak mandi dan hendak menyalakan keran. "Babi gendut," gumam Hartley pelan, wajahnya berkerut jijik saat melihat gulungan lemak di tubuh Tu. "Siapa di sana?"
Di luar dugaan Hatli, Tu mengangkat suaranya. Brengsek. Apakah Anda memiliki telinga anjing? Bagaimana kau bisa mendengarku? Hatli mengutuk dalam hati. Melihat bahwa dua akan keluar dari bak mandi, Hatli bergegas maju untuk membuka keran sepenuhnya. Bab 748. Dua segera pindah untuk melompat keluar dari bak mandi ketika dia melihat seorang penyusup, tetapi sudah terlambat. Air telah menyentuh kabel hidup, menyebabkan seluruh bak mandi mengalir dengan listrik. Tidak mungkin Tu bisa lolos tanpa cedera. Suara mendesis memenuhi kamar mandi. Percikan listrik melompati bak mandi dan tubuh Tu. Itu sangat cerah, seluruh kamar tidur menyala seperti langit pada tanggal 4 Juli. 10 menit kemudian, sekering pengaman di lantai bawah akhirnya terbakar, dan seluruh klub malam tenggelam dalam kegelapan dalam sekejap. Dua sudah tersengat listrik menyerupai babi panggang pada saat itu. Seluruh tubuhnya berwarna hitam arang, dan rambutnya berdiri tegak di kulit kepalanya. Bau daging yang terbakar meresap ke udara di dalam ruangan. Bola matanya menonjol seolah-olah akan keluar dari rongganya. Itu adalah pemandangan yang mengerikan dan menakutkan. Bahkan Hatli sendiri sedikit ketakutan oleh pemandangan mengerikan itu, dengan cepat memotong telinganya sebelum melarikan diri melalui jendela. Para pengunjung klub yang berpesta di lantai bawah tidak senang dan mulai memprotes saat listrik padam. Antek 2, yang sedang bertugas, dengan cepat meyakinkan orang banyak, jangan khawatir, itu mungkin hanya perjalanan. Saya akan memeriksanya dan memastikan semuanya kembali normal. Si Antek dengan cepat menemukan bahwa skringnya putus karena sudah tua dan tidak terawat. Jadi, dia menemukan dua kabel tebal untuk menggantikan skring yang digoreng. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa terbakar seperti ini. Dentuman musik kembali diputar di klub malam, dan suasana menjadi hidup kembali. Namun, dua berada dalam kondisi yang menyedihkan di kamar tidurnya, tubuhnya yang hangus berkedut seiring dengan suara mendesis yang dibawa oleh arus listrik. Orang bahkan mungkin berpikir dia menari mengikuti irama di lantai bawah. Pada pukul 2 pagi, Zeke, Hatli, dan pembunuh bayaran elitnya bertemu di suatu tempat di pinggiran kota seperti yang direncanakan. Zeke membuka bagasi mobilnya yang penuh dengan koper. Semuanya syarat dengan uang. Setiap koper berisi 20 juta, tidak lebih dari 1 sen, dan tidak kurang 1 sen pun. Zeke menyentakkan kepalanya sedikit ke arah mereka. Berbaris untuk mendapatkan hadiahmu. Para pembunuh membentuk barisan untuk mengklaim hadiah mereka. Puan, ini telinga 5. Zeke berkata dengan anggukan, ini 20 jutamu. Puan, telinga ke-6. 20 juta. Periksa. Tak lama, giliran Hatli. Zeke dengan santai melemparkan tas kerja ke arahnya. Hei, barang panas. Uangnya terlalu sedikit, kata Hatli. Zeke mengernyit bingung. Terlalu sedikit. Hatli melemparkan kantong plastik di depan kakinya. Apakah kamu tidak tahu dua memiliki 3 telinga? Kamu seharusnya memberiku 30 juta. Wajah Zeke menjadi gelap. Bagaimana bisa seseorang memiliki 3 telinga? Dari mana telinga ketiganya berasal? Saat itu, telepon Zeke berdering. Itu adalah penelepon yang tidak dikenal. Saat itu pukul 2 pagi, dan nomor tak dikenal meneleponnya. Zeke yakin dia tidak akan menyukai panggilan ini. Zeke membuat gerakan diam kepada semua orang sebelum menjawabnya. Siapa ini? Sebuah suara asing terdengar di telepon. Williams, apakah kamu tidur? Pria itu terkekeh. Gadismu ada di tangan kami. Jika kamu tidak ingin dia mati, segera datang ke Redwood Lumberyard. Zeke tercengang. Gadisku. Sejak kapan aku punya anak perempuan? Pria itu menyeringai sebagai balasannya. Berhenti bertingkah bodoh. Apa menurutmu aku tidak akan tahu tentangmu dan Mia Yang? Ekspresi Zeke langsung berubah serius. Mia. Mia ditangkap. Dia tidak ragu bahwa Mia sendirilah yang datang ke East End. Apakah dia menyerahkan dirinya ke dalam pelukan mereka karena dia tidak percaya saya mampu menangani masalah ini? Apakah itu tindakan pengorbanan untuk melindungi saya? Gadis itu benar-benar memperburuk keadaan. Kurasa aku harus mempercepat rencanaku. Dia kembali ke Hatli dan yang lainnya. Misi baru. Ikuti aku. Tunggu, Hatli menghentikannya. Mari kita bahas harganya dulu. Sebutkan hargamu, kata Zeke kesal.
30 juta per orang. Hartley dengan berani menyatakan. Zeke memasang ekspresi jijik ketika dia berkata, sungguh mengecewakan. Hartley mengerjap kaget. Apa maksudmu? Bab 749. Itu dia. Aku tidak menganggapmu sebagai orang yang berpikiran sempit. Zeke berkata dengan nada bosan. Setelah menyelesaikan pekerjaan, bagaimana kalau aku memberikan seluruh isten kepadamu? Omong kosong. Hartley meludah. Pembunuh lainnya saling memandang, benar-benar bingung. Mer Williams tidak hanya memiliki dompet tebal. Dia pasti memiliki bakat mengarang cerita yang unik dan menyegarkan. Apakah dia pikir dia bisa mengklaim isten, lalu memberikannya sesukanya? Grup Nekro telah bekerja keras di isten selama bertahun-tahun sebelum mendapatkan peringkatnya di antara 3 besar. Orang ini, yang tidak memiliki kekuatan atau pengaruh di isten, menyiratkan bahwa dia bisa menyingkirkan Tuan Quinn. Jika ini bukan omong kosong, lalu apa? Isten kaya akan sumber daya, terutama kayu. Ada banyak penebang kayu kecil seperti Redwood Lumberyard di isten. Raben telah lama membersihkan Redwood Lumberyard dari jiwa-jiwa hidup lainnya. Hanya dirinya dan 3 anak buahnya, bersama dengan 10 penembak jitu yang bersembunyi di balik kegelapan malam, yang tersisa di tempat penyimpanan kayu. Mia telah ditangkap dan diamankan ke bangku dengan tangan terikat di belakang punggungnya. Mulutnya tersumbat, dia tidak bisa bergerak 1 inci pun. Dia diliputi rasa bersalah dan frustrasi pada saat itu. Dia awalnya berpikir dia bisa menyelamatkan Zeke dengan menyerah pada Tuan Quinn. Sedikit yang dia tahu bahwa Ruben akan menggunakan dia untuk memikat Zeke di sini sehingga dia bisa mengakhiri hidupnya. Mendesah. Kalau saja aku tahu ini saat itu, aku tidak akan pernah melompat dari jembatan. Jika saya tidak melompat, Zeke dan saya tidak akan ada hubungannya satu sama lain. Dia tidak akan dibawa ke dalam kekacauan ini. Alasan Raben memilih untuk mengatur segalanya pada jam ini adalah karena dia tidak sabar untuk membunuh Zeke. Dengan cara ini, dia bisa membawa mayat Zeke ke Tuan Quinn di pagi hari dan mengklaim hadiahnya. Gavin Zakari gagal membunuh Zeke bahkan setelah mencoba segalanya, sementara aku berhasil hanya dalam sehari. Tuan Quinn pasti akan melihat betapa berharganya aku mulai sekarang. Raben melirik waktu dan bertanya kepada asistennya, Williams mungkin akan segera tiba. Apakah penembak jitu sudah siap? Jangan khawatir. Mereka semua dalam posisi dan siap untuk menyergap kapan saja, asistennya meyakinkan. Ruben mengangguk. Baiklah. Berjaga-jagalah, dan beritahu aku segera setelah Zeke Williams tiba. Asisten merasa sedikit tidak nyaman dan mengangkat kekhawatirannya. Tuan Mark, bukankah kita terlalu terburu-buru dengan membawa hanya beberapa orang untuk berurusan dengan Zeke Williams? Dia menggeser kakinya sebelum menyarankan, mengapa kita tidak memanggil 13 penjaga untuk membantu? Raben mengungkapkan ketidaksenangannya dan bertanya, apa? Apakah Anda meragukan kemampuan saya? Asistennya dengan cepat menggelengkan kepalanya ketakutan. Tidak, tidak. Tapi bagaimana jika terjadi kesalahan? Bagaimana jika? Ruben memotongnya, lalu mencemooh. 2 kata itu tidak ada dalam buku saya. Zeke Williams tidak memiliki otoritas di isten. Tidak ada seorang pun di sini yang akan membantunya. Tenaganya dari Rivermouth tidak bisa datang ke sini. Jadi, katakan padaku. Bisakah dia menyingkirkan 10 penembak jitu pada saat yang sama dan semuanya sendirian? Asisten itu menggelengkan kepalanya. Tidak, dia tidak bisa. Tidak, kecuali dia memiliki 10 pasang mata dan lengan. Tepat, Ruben mengangguk. Selama dia tidak bisa menyingkirkan semua penembak jitu pada saat yang sama, yang selamat bisa menembaknya. Selain itu, bahkan jika dia secara ajaib membunuh semua penembak jitu sebelum mereka bisa menembaknya, masih ada aku. Aku akan menghajarnya sampai babak belur. Asisten itu tersenyum. Maafkan saya karena picik karena kekhawatiran yang tidak berdasar. Anak-anak dan saya akan waspada. Katakan pada penembak jitu untuk tidak membunuhnya kecuali mereka benar-benar harus melakukannya, perintah Raben. Aku ingin bajingan itu berlutut di depan Tuan Quinn dan menebus dosanya sebelum dia meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Mengerti, jawab asisten itu. Mia meronta-ronta dengan marah melawan pengekangannya, mencoba membuat suara untuk memperingatkan Zeke agar tidak datang ke sini. Ruben menamparkan wajahnya dengan keras. Diam, atau aku akan membawamu ke sini dan sekarang.
Dalam waktu kurang dari 10 menit, Santana tua melaju di sepanjang jalan sempit menuju Redwood Lumberyard. Salah satu antek yang berjaga segera menelepon untuk memberi tahu Reben. Tuan Mak, dia di sini. Zeke tiba-tiba menginjak rem dan menurunkan jendelanya untuk tersenyum pada antek yang diselimuti kegelapan. Jantung antek hampir melompat keluar dari dadanya. Apa-apaan? Saya memastikan tersembunyi dengan baik, tetapi bagaimana orang ini memperhatikan saya dari mobilnya? Bab 750. Tepat saat pesuruh hendak melarikan diri, Zeke menjentikkan jarinya, dan jarum perak menembus kulit kepalanya. Antek itu langsung jatuh ke tanah tanpa suara. Zeke terus mengemudi menuju tempat penyimpanan kayu. Reben menempatkan kursi di samping Mia dan duduk di atasnya. Santana tua itu berhenti sekitar 4 meter di depan mereka berdua. Pintu mobil terbuka, dan keluarlah Zeke. Reben memberi Zeke senyuman yang tidak tulus. Williams, aku mengagumimu. Tidak setiap hari kau melihat seseorang mempertaruhkan nyawanya demi seorang wanita. Zeke mengabaikan Ruben dan menatap Mia dengan tatapan mencela. Gadis bodoh. Kamu benar-benar membuatku kesal kali ini. Mia tidak bisa berbicara karena dia disumpal, dia hanya bisa membuat suara teredam. Reben melepaskan kain yang digunakan untuk membungkamnya dan mencibir pada Zeke. Ucapkan selamat tinggal terakhirmu. Akhirmu sudah dekat. Tuan Williams, lari. Ada penembak jitu di sini. Teriak Mia. Ruben tidak bisa menahan tawa. Kudengar kau memiliki keterampilan yang luar biasa, Williams. Aku ingin tahu apakah kau bisa lolos dari peluru penembak jitu. Zeke terus mengabaikan Reben dan berbicara kepada Mia, mengapa kamu mengorbankan dirimu untuk menyelamatkanku? Apakah kamu meremehkanku? Cepat. Minta maaf padaku sekarang. Mia rasanya ingin menangis. Bagaimana dia bisa berbicara omong kosong pada saat seperti ini? Dia berteriak lagi, Tuan Williams, pergi saja. Jangan pedulikan aku. Tuan Queen menyukaiku, jadi orang-orang ini tidak akan berani membunuhku. Jangan khawatir. Cek tes. Kalian berdua harus benar-benar saling mencintai. Begitu banyak sehingga kalian berdua rela menyerahkan hidup kalian untuk yang lain. Baiklah, anggap aku tersentuh. Zeke Williams, jika kalian berlutut dan meminta maaf sekarang, mungkin aku tidak akan memaksa kalian berdua untuk dipisahkan satu sama lain untuk selama-lamanya. Zeke terus memperlakukan Ruben seperti udara tipis. Mia, kembalilah ke Rivermouth nanti dan lanjutkan syuting video promosi. Aku memperingatkanmu, jika rencana publisitas Linton Group tertunda karenamu, aku akan memastikan kamu memberi kami kompensasi. Mia tidak tahu harus berkata apa lagi saat itu. Hidup mereka tergantung pada keseimbangan sekarang, tetapi disinilah dia, berbicara tentang video promosi dan yang lainnya. Persetan. Reben sangat marah pada Zeke karena mengabaikannya sejak dia tiba, bahkan ketika dia telah memulai percakapan. Ini membuatnya merasa seolah-olah keberadaannya tidak penting, dan itu sangat melukai egonya. Kau tahu. Mati saja, Williams. Mati. Dia berteriak dengan marah. Penembak jitu, tembak. Lari. Mia berteriak dengan semua yang dia miliki. Ada 10 penembak jitu di sini. Zeke berdiri diam, tampaknya tidak terpengaruh oleh fakta itu. Dia tidak berusaha bersembunyi karena dia memiliki keyakinan penuh pada Hadley dan para pembunuh lainnya. Dia yakin mereka tidak akan mengecewakannya. Hanya ada keheningan pin drop. Tidak ada peluru yang ditembakkan. Hah? Ruben tercengang. Di mana penembak jitu? Mengapa mereka tidak menembak? Apakah mereka terlalu jauh? Apakah mereka tidak mendengar perintah saya? Dia mengangkat suaranya dan berteriak sekali lagi, penembak jitu, tembak. Perintah itu baru saja keluar dari bibirnya ketika Zeke tiba-tiba mencengkeram dadanya dengan ekspresi sedih. Bajingan. Kau. Beraninya kau menyergapku. Tuan Williams, tolong, lari. Lari. 10 penembak jitu sudah menunggu di sini. Suara Mia pecah saat dia berteriak, lupakan saja aku. Nasibku bukan untuk kamu khawatirkan. Dia mulai terisak di antara kata-kata, tolong, lari. Aku tidak akan bisa hidup dengan diriku sendiri jika mati kau. Ruben tercengang. Dia tidak mendengar ada peluru yang ditembakkan, tapi Zeke tertembak di bagian dada. Jadi, dia benar.
Penembak jitu sudah terlalu jauh sehingga dia bahkan tidak bisa mendengar suara tembakan. Dia tertawa terbahak-bahak dan mengejek Zeke dengan ekspresi puas. Bukankah kamu bertingkah sombong beberapa saat yang lalu, Williams? Kemana perginya semua keangkuhan itu? Iya. Dia tertawa lagi sebelum berkata, biarkan saya memberitahu Anda, saya memiliki 10 penembak jitu di sini. Selama saya memberi perintah, Anda akan penuh dengan peluru. Sekarang, segera berlutut dan mohon belas kasihan, maka mungkin saya akan mempertimbangkan untuk meninggalkanmu utuh.